Bapak Ibu ingkang kawula muliaken, nggih. Marilah kita mengawali pertemuan pada malam hari ini kelawan membaca surah Al-Fatihah riyen nggih. Mudah-mudahan dengan wasilah pembacaan surah Al-Fatihah berjalan lancar dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Amma ba'du, dumateng para bapak, para ibu jamaah wonten Masjid At-Taubah Rayonanggan Selatan Karangasem Selatan ingkang mugi-mugi selalu pikantuk maghfirah saking Allah Subhanahu wa taala, pikantuk rahmah saking Allah Subhanahu wa taala, pikantuk barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ugi salam kita sampaikan kepada uswatun hasanah beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumberambah dumateng keluarganipun, para sahabatipun, sedaya kaum muslimin, termasuk mugi-mugi kita ingkang kempal wonten dalem menika, termasuk mudah-mudahan umat beliau ingkang termasuk pikantuk syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, hadirin wal hadir rahimakumullah, jamaah salat maghrib summa salat isya wonten Masjid At-Taubah menika. Alhamdulillah malam ini sampun memasuki bulan Syawal nggih. Sampun nipun kita melaksanakan puasa Ramadan nggih 1 bulan. Bagaimana perasaan sudah meninggalkan puasa di bulan Ramadan, qiyamul di bulan Ramadan, perasaannya nambah seneng napa tambah biasa mawon, nambah pripun Bu Bapak? Hah? Biasa mawon. Apa malah seneng? Alhamdulillah ra puasa sebulan. Kira-kira pripun? Nah, pada malam hari ini melanjutkan sebetulnya tradisi sing terjadi di masyarakat inggih menika silaturahim gitu, sing sedang rame-rame nggih. Silaturahim ya, keluarga bersilaturahim. Nggih, di dinas juga silaturahim. Di RT ya silaturahim, napa malih? Di pedagang pasar seono mboten kumpulan. Oh, pensiunan Pak, pensiunan silaturahim wonten. Wonten nggih, luar biasa. Nah, sedikit kita membahas silaturahim. Silaturahim niku asalipun saking bahasa Arab, dari kata silah sama ar-rahim. Silah terambil dari kata wasala. Wasala itu artinya menyambung. Wasala yasilu wasalatan atau silatan.
menyambung. Nggih. Rahim artinya berarti kasih sayang. Ada yang mengatakan kasih sayang ataupun hubungan nasab. Ya. Perut ibu itu namanya rahim, ya kan? Bisa dipahami seperti itu. Sehingga menyambung senasab, satu keturunan, satu orang tua, satu garis keturunan, ataupun menyambung kasih sayang yang mungkin ada masalah, itu juga namanya silaturahim. Bapak Ibu ingkang kawula muliakan, perintah silaturahim niku memang perintah agama. Nggih. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hadis Rasulullah ngendika, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu." Man kana sapa wonge sing beriman hari akhir, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falyasil mongko wong mau kudu silaturahim. Walyasil rahimahu, mongko nyambung sapa man rahimahu ing rahime man mau. Iki perintah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Ini satu perintah. Jadi sapa wonge sing beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya dia silaturahim. Mila ketika kita silaturahim itu karena mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadene tradisine mekaten berarti niku kan klik nggih. Jadi tidak tradisi itu mesti bertentangan dengan napa? Ajaran Islam. Buktine iki silaturahim. Dan silaturahim mekaten tradisine pun napa? Setiap hari raya pada kumpul. Ya, saderusipun pun bukan hanya silaturahim itu ketika hari raya. Nggih, ini ana keterangane silaturahim pada yaumul id tidak ada, adanya napa? Fal yasil rahimahu, hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Orang keterangan di mana Idul Adha, Idul Fitri tidak ada. Apa yang terpetik dalam pelajaran silaturahim itu? Mendekatkan, menyambung yang dulunya putus. Mungkin karena ada masalah dia sambung kembali. Yang sudah bertahun-tahun tidak ketemu, dia sambung kembali, ketemu, akrab kembali. Apalagi yang ada masalah, ya, nang Jawa ke cok-coke omongane, perilakune cok-cok kurang berkenan tapi meneng bae, atine mangkel, gitu. Pak, ning wajahnya apik tapi mbunine kuntel kan nek nganggo blangkon iku kan Bu, sing mentol pundine niku? Hah, belakangnya ya? Niku ning jabane apik tapi kenene mengkel. Filosofi napa? Hati-hati karo nyawa. Makanya untuk supaya baik njaba dan jero, zahir dan batin, maka Islamlah yang menurunkan ajaran itu. Ya. Jadi kalau sudah ada masalah, tentu sekali lagi dijalankan dengan Islam dengan baik. Jadi orang kan omongane apik tapi jerone ora. Tapi Islam pengennya apik njaba jero. Luwih utama, luwih baik daripada ajaran yang ada pada tradisi. Ya kan? Kalau ning napa Idul Fitri niku nang daerah kula ning RT kula kan ana riyayan. Nggih kan? Engko selamat Idul Fitri apa malih niku. Minal aidin wal faidin gitu. Mohon maaf lahir dan batin. Itu ketemune ketika riyayan, ketika 1 Syawal. Kula niku nek saben tahun dijadike napa memberi tausiah. Dilalah kalau pengurus RT mesti tolong Pak Kiai juga matur Pak Tajudin sing bagian ngisi tausiah. Nah, saya bagi tugas jenengan Pak Kiai sing donga. Bagi tugas. Aja kula mawon lah. Satu kan lho kiyaine juga kata niku kiai-kiai ini gitu. Tapi Pak Tajudin sing ngisi tausiah. Ya sudah. Kita sama-sama ya. Saya mengingatkan kepada diri saya, yang namanya silaturahim niku nuwun sewu tidak hanya ketika 1 Syawal. Nggih. Dalam rangka apa? Untuk mengakrabkan, untuk menghubungkan yang talinya putus. Maka Rasulullah SAW itu bersabda, laisal wasilu bil mukafi'i, walakinal wasila alladzi idza qata'at rahimuhu wasalaha. Rasulullah bersabda, laisal wasilu,
bukan yang namanya menyambung, ya, bil mukafi itu dengan cara membalas perbuatan orang yang sepadan. Misalkan jenengan berbuat baik kepada seorang, kalau memang orang itu berbuat baik kepada kita, itu namanya pas, tidak ada masalah, pas, nggih. Tapi walakinal wasila, sesungguhnya orang yang menyambung tali silaturahim itu adalah alladzi idza qata'at rahimuhu wasalaha. Apa? yakni apabila terputus hubungannya, dia menyambung. Contohnya gampangnya, ini ada seseorang mungkin dengan ucapannya, perbuatan dia nggak pena, akhirnya nek ketemu kita melengos, wajahnya koyok bimo monyong, ya toh? Salam sok angel laput jawabe, ketemu kita belok kanan belok kiri, gitu. Sok wonten mboten? Sok wonten mboten? Nah, itu orang yang demikian kita dekati, kita hadiri, kita parani omahnya, kita menyambung. Inilah yang kata Nabi, walakinnal wasila alladzi idza qata'at rahimuhu wasalaha. Luar biasa. Ajaran Islam sampai ke situ. Apa? Dalam rangka supaya adanya memberikan hubungan wasilah, perantara hubungan menyambung kasih sayangnya, ya kan? Nek sing ora ono masalah silaturahim kaya biasa mawon, nggih mboten? Tapi ketika ada sesuatu hal yang menyebabkan hubungan putus, dia berusaha untuk menyambung kembali. Inilah hakikat silaturahim di situ. Sehingga tidak ngenteni napa 1 tahun, ngira neng-nengan nganti pirang-pirang dino, nganti setahun apa, ngira sing jenenge neng-nengan kene jotaan nggih. Kira-kira ngenteni setahun, urung ngenteni setahun wis dipanggil Allah Taala coba. Piye? Ya kan? Sudah dipanggil Allah Ta'ala, tidak ada yang tahu. Bisa ngenteni 1 Syawal. Nah, ini kata Nabi, laisal wasilu bil mukafi, walakinal wasila alladzi qata'at rahimuhu wasalaha. Kisah jatine yang namanya menyambung niku mekaten. Jadi ketika putus neng-nengan, dia tidak mempertahankan neng-nengan tapi menyambung, datang ke rumahnya. Bagaimana Mas, Mbak, Pak, saya pengen silaturahim jenengan, pengen berteman dan sebagainya. Nggih, 1000 teman itu lebih sedikit daripada 1 musuh. Nggih. 1 musuh itu lebih banyak dari 1000 teman. Jenengan punya 1 orang saja yang kurang berkenan, itu kaya seakan-akan ngarep njobo mburike sesek kabeh. Nggih mboten? Iya, karena ada masalah. Makanya ini yang nanti akan menyebabkan penyakit di dalam hati. Ngendep, sakit hati. Hati-hati. Kalau pengen sehat, hilangkan penyakit rasa benci kepada seorang. Dalam satu kisah oleh Rasulullah SAW, para sahabat kumpul dengan beliau. Rasulullah mengatakan, ini nanti kamu lihat sebentar lagi ada orang yang ahlul jannah, ya, dari kalangan Ansor. Tahu-tahu tidak lama kemudian ada seorang liwat dari kalangan Ansor. Para sahabat, ini kata Rasulullah, ini orangnya. Hari pertama seperti itu, ketemu kumpul lagi, Rasulullah mengatakan nanti sebentar lagi ada orang ahlul jannah. Para sahabat semangat loh. Apa yang dikatakan Rasul itu maneh dari sahabat Ansor. Ketiganya pun sama, akhirnya Amr bin As pun bersemangat pengen, apa sih kok dikatakan Nabi itu ahlul jannah. Akhirnya karena semangat pengen mengetahui amalannya, dia itu akhirnya suatu hari dia mendatangi orang tadi dari orang Ansor itu dengan bahasanya agak sedikit politis. Ya Tuhan, saya pengen bermalam di rumah panjenengan, kira-kira boleh enggak? Karena saya di rumah saya itu ada masalah dengan keluarga, sehingga saya pengen nginep di rumah panjenengan, mau boleh enggak nih? Padahal enggak ada masalah. Tapi jawabnya, pertanyaan kan, bolehkah saya nginep di rumah panjenengan? Karena di rumah saya itu saya ada masalah dengan keluarga, saya pengen nginep. Kata orang itu, ya silahkan jenengan nginep, ya nginep. Terus setelah nginep semalam, 1 hari dia mengamati, ini orang ini kok ahlul jannah tuh kok malam bagaimana? Qiyamul lail Pak yo.
ikut dibangun, kok enggak sholat malam, biasa saja ya. Ya. Terus ibadah yang lain kok biasa saja ya. Hari keduanya juga sama. Incer malamnya, yo sik butuh turu, ora ono gruduk ibadah sing khusus, ndak ada. Malam ketiganya kok masih ndak ada ibadah yang khusus itu. Akhirnya setelah itu dia pamit kepada orang ini, Pak, saya mau pamit lah, saya pengen nganu lah, apa namanya, sudah apa yang saya semangat dari perkataan Nabi, katanya ada yang penduduk ahli surga jenengan, tapi ternyata jenengan kok tidak melakukan amalan-amalan yang luar biasa. Orang itu terdiam saja. Karena tidak menjawab, akhirnya Amr bin As itu pulang. Sebelum pulang berapa meter gitu keluar rumah dipanggil, sini. Gini, wahai sahabatku, mungkin kalau jenengan pengen mengetahui rahasianya, perlu diketahui, saya itu di dalam hati saya tidak memiliki ya musuh, kebencian kepada seorang siapapun. Kata Amr bin As, ini yang saya belum tahu dan saya tidak mampu ini. Ini amalan yang tidak membenci kepada orang lain. Ini yang menyebabkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Seorang Amr bin As, seorang sahabat pun pengen, ya kan? Semangat. Mengapa sahabat Ansor kok dimasukkan surga oleh Allah Ta'ala dengan tazkiyah ataupun lisensi kabar dari Nabi SAW? Karena amalan tidak membenci kepada orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita ada punya masalah dengan orang lain, cepat-cepat kita selesaikan. Bapak Ibu rahimakumullah, inilah satu pelajaran bagi kita bahwasannya di hati kita jangan sampai membenci kepada orang. Karena orang sekali lagi, apalagi dari sisi fisiknya kita benci. Orang itu pendek kita panggil si pendek, orang itu gendut kita panggil si gendut. Itu menyakitkan. Gitu? Hati-hati, menyakitkan. Walaupun apa adanya seperti itu, kita tidak boleh menyebut apa adanya. Tetapi karena itu adalah ya yang menciptakan Allah Ta'ala, berarti otomatis kalau kita menghinakan, merendahkan secara fisik, berarti sama-sama menghina, merendahkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itulah kehendak Allah. Sementara orang itu tidak menginginkan. Ada orang bodoh, kurang maju lah begini, itu adalah kehendak Allah Ta'ala. Gitu? Pikirannya napa nggih, pikirannya kok terlambatan gitu nggih. Itu ini adalah kehendak Allah Ta'ala, bukan kehendaknya orang itu. Maka kalau kita mencela orang tersebut, hati-hati. Itu pun sama-sama kita termasuk orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah SAW memberi kabar gembira bagi orang yang melaksanakan silaturahim. Ya, silaturahim sekali lagi bukan hanya satu Syawal. Rasulullah bersabda, "Man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi athari falyasil rahimahu." Sapa wonge sing seneng rezekine diluaskan oleh Allah Ta'ala, ya, dan umurnya diberikan keberkahan, dipanjangkan oleh Allah Ta'ala, maka orang tersebut hendaknya dia melaksanakan silaturahim. Rezekine pengen ditambah, umurnya diberikan tambahan oleh Allah Ta'ala, ya, maka hendaknya silaturahim. Pertanyaannya, kok sing jenenge umur kok ditambah? Tidak. Umur itu tidak ada yang tahu. Dari 46 jadi 50 tidak ada yang tahu. Tetapi apa? Para ulama memahami yang mananya fi asari, keberkahan di dalam umurnya, yakni ketika Allah memberikan umur itu digunakan untuk amal soleh, untuk ketaatan, bukan untuk diberi waktu umur yang panjang, usianya panjang, ternyata apa? Amal tolehnya kata banyak bermaksiat, wis wong tua gitu, joget karoan minum khamar sangat tenggeng tablok ngono napa YouTube kira. Nggih wonten sambil minum nggih ning hajatan niku joget barang ati tiba klabruk minum khamar nggih sudah sepuh pakaiane peci. Nggih
nanti joget-joget, ya ada situ. Itu gambaran satu diberi waktu umur panjang, sepuh, ning digunakan untuk kemaksiatan. Naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Kemudian juga ditambahkan rezeki jenengan yang melaksanakan silaturahim, kenalan karo kanca sedulur, dilalah duwe usaha bisa nyambung. Wah, aku usahane kok jualan ini, jenengan duwe kenalan usaha ini ketemu klub. Sing siji usaha telur, sing siji omahe nang desa. Nah, ternyata nang desane duwe usaha telur. Oh, ana sing kae apa kandang ayam sing Pak Didol ke 600 juta ke tinggal manggoni. Ya ketemu. Ngene ana gara-gara kenalan, gara-gara silaturahim. Nggih. Jadi inilah yang namanya silaturahim itu manfaatnya luar biasa. Bapak Ibu rahimakumullah. Dan termasuk orang yang melaksanakan silaturahim, yakni melaksanakan memberikan kemaafan kepada orang lain. Bapak Ibu rahimakumullah, kira-kira kalau kita dengan saudara kita ada kesalahan, sing paling ringan atau sing paling enteng itu memberi maaf napa memaafkan kira-kira? Ya? Memaafkan nggih. Sing paling ringan nggih, apa sing berat memaafkan apa minta maaf? Sing ringan itu minta maaf. Sing berat itu memaafkan. Jenengan duwe kesalahan suami sama istri lah, gampangnya pun sing gampang. Ketika seorang istri ada kesalahan kepada suami, jenengan minta maaf sama suaminya kaya-kaya abot napa enteng nggih? Hah? Kira-kira seorang istri duwe kesalahan sama suami, itu abot apa enteng minta maaf? Hah? Abot nggih? Abot. Lah masalahnya apa niku? Niku masalahnya egoisnya. Merasa ananianya saya. Apalagi nu saya punya peserta pengantin. Nah, calon pengantin niku pendidikannya sing putri kadang-kadang nu luwih inggil. Luwih dhuwur pendidikane. Kadang-kadang kalau ada kesalahan sedikit ucapan dari suami, istri tidak memaafkan, itu gara-gara napa? Statusnya luwih dhuwur, kadang-kadang itu bermasalah. Mila jenengan nek statusnya inggil dari suami, nggih ampun model sing malah ananianya egoisnya luwih dhuwur. Nggih? Ya. Menurun-turun nggih. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Sari'u, cepet-cepetlah kamu sekalian ila magfirah, untuk mendapatkan ampunan saking Allah Subhanahu wa taala, dan cepat-cepat untuk mendapatkan surganya Allah taala, yang mana surganya Allah taala itu seluas langit dan bumi. Disiapkan, u'iddat, dicetakan, diadakan, disediakan untuk orang yang bertakwa. Ya, ini orang yang berpuasa itu termasuk orang yang bertakwa nggih. Ayat selanjutnya apa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dhara'i wal kadhimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dalam surah Ali Imran menika. Allah katakan apa? yakni orang yang menginfakkan hartanya fis sarra ing dalem lapang. Jadi sing perintah menginfakkan iku isik napa nggih? Lapang. Itu diperintahkan infak. Duite sik akeh, rezekine sik penak, usahane sik lancar, pangkate nembe ngapa? Mundhak. Gajihe nembe mundhak. Nggih. Napa malih nembe wisuda, nembe naik pangkat, SK-ne baru dan seterusnya. Itu perintah untuk berinfak. Kira-kira nek melaksanakan kaya ngene gampang nggih. Terus segini sih akeh gitu. Gampang. Tapi orang beriman ini kok ayat selanjutnya wadh-dhalai ing dalam kesempitan. Duwite kadang-kadang nun sewu cok pas-pasan, bahkan nembe wingi kelangan. Kelangan apa? Ana sing ketipu, dodolane ora laris,
pangkatnya orang muda-muda, itu pun diperintahkan untuk berinfak. Karena ciri orang yang beriman itu, orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai niku. Jadi sing jenenge infake orang kan rezekine luber mawon, ketika mengalami kesulitan, kesempitan pun Allah perintahkan. Ini ciri orang yang bertakwa. Kemudian selanjutnya wal kadhiminal ghaiz, menahan amarah. Ini ciri orang yang bertakwa niku menahan amarah, termasuk kemarin dalam surah puasa niku napa? Melaksanakan puasa itu dalam rangka untuk mencapai ketakwaan. Nggih. Dengan puasa itu menahan marah. Gitu? Nek wong ana isih puasa, dijak ngejak tukaran bermusuh-musuhan kan jawabnya apa? Pak ini shaim, saya ini sedang berpuasa. Inilah maksudnya menahan kemarahan. Dan wal afina 'anin nas, memberi maaf bukan meminta maaf ya. Memaafkan, memberi maaf, memberi maaf kepada orang lain, kepada manusia. Suami memberi maaf kepada istri, istri memberi maaf kepada suami. Orang entah ini bodoh 1 Syawal. Dia no keterangan 1 Syawal mboten-mboten. Karena ini ciri karakter orang bertakwa mekaten. Nggih. Bapak-bapak, orang tua memberi maaf kepada anaknya. Apa lagi? Anak-anak juga memberi maaf kepada orang tuanya. Kira-kira nek anak memberi maaf kepada orang tua wonten mboten? Wonten. Jadi wong tua ora perhatian sama anaknya. Pemene bojone wis ganti. Oh, orang ngurusi. Lah kula dados pengulu niku gara-gara bapak ibu pisahan, anak pak nikahan, wangil bapake diluru. Ditambah ibuke ngomong, bapakmu wis mati coba padahal si ono. Atau sebaliknya, bapaknya megah dadi wali gedhek. Kurang ajar anakku kae. Dumane wis sukses aku ora tau dilomoi apa ditiliki, dibantu, akhirnya mau jadi wali, diluru ngumpet, harus minta uang kudune. Kula niki ngalami ya di dalam pelayan di masyarakat niki, berarti napa merasa anak itu orang berikan maaf kepada orang tuanya. Ya. Ini kejadian. Jadi mau jadi wali saja ternyata harus minta uang. Setelah minta uang selesai urusannya. Benar ini terjadi. Saya pernah di daerah mengalami itu, ya. Jadi subhanallah kejadian antara anak dan orang tua. Goro-goro tadi orang tuanya sudah pisah sehingga anaknya ora kurusan. Jalan dewe-dewe ya, makaten. Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala senang kepada orang yang berbuat baik tadi. Berbuat infak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Orang yang menahan amarahnya, yang memberi maaf kepada manusia atau kepada yang lainnya. Ya. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dilanjutkan orang yang bertakwa adalah apabila mereka itu melakukan fahisyah. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, wong sing bertakwa juga melakukan fahisyah. Ora berarti wong bertakwa itu napa anti ataupun tidak pernah melakukan perbuatan maksiat, tidak pernah, bukan itu. Karena manusia, al insanu mahlaqata wa nisyan, manusia itu kanggo nene lalen karo salah. Orang beriman juga sama, orang bertakwa sama. Buktinya ini, walladzina idza fa'alu fahisatan, rikalane orang bertakwa itu fa'alu telah berbuat fahisatan ing kefasihan. Fahisan itu apa? Perbuatan kekejian. Kaya to berbuat zina. Itu orang bertakwa ono nglakoni ngene. Tapi apa ayat selanjutnya? Al-zalamu fa anfusahum, atau dia menzalimi diri sendiri. Ya mungkin karena berbuat dosa yang untuk pada dirinya sendiri. Zakarullah, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bertakwa itu bukan berarti tidak pernah berbuat dosa, tetap berbuat dosa, tetapi kata kuncinya dia ingat kepada Allah, wastaghfaru lidzunubihim,
dia ingat kepada Allah, kemudian dia minta ampun terhadap dosa-dosanya. Ya. Jadi orang beriman, orang bertakwa itu bukan berarti tidak pernah melakukan perbuatan dosa, berbuat dosa, tetapi dia ingat kepada Allah, dia mohon kepada Allah Ta'ala. Wa yaghfiru dzunuba ilallah, dan dia yakin tidak ada yang mengampuni dosa itu kecuali Allah. Walam yusiru ala ma fa'alu, dan mereka tidak terus-menerus atas perbuatan itu. Wahum ya'lamun, dan dia tahu meyakini hal itu. Jadi orang beriman, orang bertakwa bukan berarti bersih tanpa dosa. Ayatnya ini. Makanya ketika ada suami atau istri, apalagi nuwun sewu, bojone diteles suami itu ustadz, Pak Kiai, Syekh, pengennya tanpa maksiat, ya ono maksiat. Contohnya ini ayat ini. Jadi ketika suami minta maaf kepada istri, harusnya istri memaafkan, karena ciri orang bertakwa wal afina 'anin nas, memberikan maaf kepada orang lain. Suami ana kesalahannya harus itu. Tetapi suami orangan wis diparingi pintu maaf kok terus ndodro, terus ndak. Tapi apa? Malam yusiru ala ma fa'alu. Ora terus-menerus atas perbuatan itu. Tinggalkan, selesai. Bagi istri ya juga sama. Kalau sudah suami sudah meninggalkan perbuatan tadi, perbuatan kelabunya, ya wis disikapi itu saja, selesai. Ojo nganti misalkan A B C D, suami berbuat sesuatu yang tidak diinginkan oleh istri, kemudian dia minta maaf, ya sudah saja yang disikapi, ojo sampai A sampai Z, seakan-akan suami tidak pernah berbuat baik kepada istrinya. Ojo ngilang-ngilang ke perbuatan seorang suami, karena ini Bapak Ibu rahimakumullah, karena manusia tidak sempurna, ya kan? Nah, ini ayat yang menunjukkan bahwasanya orang bertakwa pun kadang suatu saat tergelincir dengan perbuatan maksiat. Bapak Ibu rahimakumullah, bagaimana ketika nanti seorang itu bertobat kepada Allah Ta'ala ketika menjauhi daripada maksiatnya? Para ulama di dalam kitab Riyadhus Shalihin mengatakan, ya, misalkan seorang di antara kita melaksanakan maksiat, ya, perbuatan apa, misalkan keji, fahisyah, atau mendolimi diri kita sendiri, maka kita melaksanakan apa? Taubat. Taubat niku napa? Artinya secara hukum kembali kepada aturan Allah, karena dia itu jauh dari Allah Ta'ala, kembali kepada Allah Ta'ala. Dia maksiat, menjauhi perintah Allah, kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan qalal ulama'u at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Sing jenenge tobat niku harus dari setiap perbuatan dosa. Nun sewu Bapak Ibu rahimakumullah, jenengan nate ndonga dosa kita itu dari berbagai macam sisi. Dari mata kita, dari telinga kita, dari ucapan kita, ya, tangan kita, apa malih, kaki kita, termasuk farji kita. Itu pernah minta ampun kepada Allah Ta'ala seperti itu? Ya Allah, ampunilah dengan mataku ini, ya Allah, berbuat maksiat. Ya Allah, ampunilah dengan pendengaranku ini berbuat maksiat. Mata kira-kira apa? Bermaksiat, ndelok sing bukan haknya. Nggih. Iki ta. Ndelok film sing ora peto. Nalune HP saiki kan gampang niki. HP niku luar biasa, setan gepeng kok. Nggih. Liyane dok sibuk dhewe iki sibuk juga nang HP. Iya ta? Didelok gambare iku namanya juga ya berbuat maksiat dengan matanya. Berbuat maksiat dengan pendengarannya. Senengi ngrungokke omongan sing ora petha, nglendengi dirungokke seneng ning nglendengi krungu, jembrange sing kenceng aja nganti kepo. Ana kronggone cerita ngene krungu njenengan teko malah anteng ngrungokke dengan seksama. Dengan khusyuk untuk mendengar penyaring beritanya apa. Seneng nek kaya ngono. Lah pendengar juga dosa dengan tangan. Tangane kadang-kadang nggih sok ngaplok. Sak nempiling napa malih nggih.
mencuri. Nah ini minta ampun kepada Allah Ta'ala dengan ucapannya menyakiti orang lain, menyakiti suaminya, menyakiti istrinya, menyakiti anaknya, menyakiti tetangganya. Ini dengan ucapan, termasuk dengan nopo-nopo kakinya juga melangkahnya ke tempat maksiat, farjinya juga sama melakukan perbuatan ya yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua kita pun ternyata harus minta maaf dengan amalan fisik kita seperti itu. Ya, jadi jangan seperti kita seakan-akan berbuat dengan matanya, wes ampunan itu saja, tapi dirinci. Dengan itu insya Allah akan lebih selamat. Ya, para ulama mengatakan at-taubatu wajibatun min kulli dzambin, dari setiap dosa-dosa mata dan seterusnya. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la yatahallaqu bihaqqi adamiyyin falaha salah satu syurut. Okay. Kalau maksiat antara Allah, antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak terkait dengan hak manusia, hakul adam, maka wonten telung perkara syaratipun. Jadi kalau manusia bermaksiat kepada Allah yang tidak terkait dengan hakul adam niku wonten telung perkara, oleh para ulama mengatakan sing nomor setunggal ahaduha ayukliya anil maksiyah. Sing nomor setunggal inggih menika menjauhi, meninggalkan perbuatan maksiat. Ini sing pertama. Jadi misalkan ada orang yang minum khamr, jadi kan bermaksiat ya, karena melanggar perintah Allah Ta'ala. Ya kan khamr kan dilarang oleh agama nggih. Ini dia bermaksiat, maka cara tobatnya yang nomor satu adalah meninggalkan minum khamr. Botolnya didohi, koncone sing doyan kok didohi. Itu namanya ayukli anil maksiyah, meninggalkan maksiat. Ini sing nomor setunggal. Sing nomor kalih napa? Nggih menika wasani ayandama ala fi'liha, ya, menyesali atas perbuatan itu. Jadi wis meninggalkan orang lakon itu saat ini pas, ya Allah, aku kok ndilalah kok nglakoni kaya kuwi, kok pikirane bodoh langkah sing ngingetken ya, menyesal. Aja malah ngomong-ngomong karo tanggal mau bengi ke jan aku oleh akeh ke. Hasilnya andong ke iso nang kono iso oleh napa ngapusi sukses. Apa meneh nyuri nang kono sukses bengi ngomongnya karo koncone. Malah bangga. Malah bangga. Ini namanya bukan syarat yang kedua, yaitu menyesal atas perbuatan maksiat tadi. Ini nomor kali. Harusnya menyesal dari perbuatan maksiat. Sing nomor 3 adalah wasalis ayazama alla ya'uda ilaiha abadan. Sing nomor 3 yakni dia punya azam, keinginan yang kuat untuk tidak melakukan kembali perbuatan tadi selawase. Jadi pertama meninggalkan, 2 menyesal, sing nomor 3 ora pak bali meneh, wis aku pak kapok situ bener-bener ora pak bali nglakoni meneh. Ini yang ketiga. Ini namanya taubatan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala 3. Ya. Fa in fukida, ya, fa in faqada ahadu salasa, apabila tidak ada ataupun salah satunya hilang dari 3 tadi, lam tasihu taubatu, maka taubatnya ora sah. 1 2 3 salah sijine bae kok ora ono, misalkan ninggalke ya wis, menyesal wis, tapi kok engko gampang lain tempat aku pak pengen maneh bali. Wah. Nang kota Batang isin aku pak nang kota Tegal mlayu mek nglakoni meneh. Iki ra sah tobatnya. Ini kata para ulama, ya, seperti itu. Wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin, ya. Sebaliknya kalau maksiat itu terkait dengan hakul adam, maka syaratnya wonten 4, surutuha arba'atun. Ditambah napa yang 3 tadi, yakni wa ayyabro'a min haqqi sahibiha wa in kanat malan aw nahwahu radduhu ilai. Sing nomor 4, jadi 1 2 3 ditambah sing nomor 4 adalah terkait dengan hakul adam napa,
yakni mengembalikan haknya kepada pemiliknya. Misalkan harta, maka dia kembalikan harta itu kepada orangnya. Misalkan kok nyuri napa nggih? Wis nyuri apa bae lah. Ataupun ngapusi atau nyilih. Mas aku Pak nyilih ya, nyilih duit. Oh gampang tak sauri. Tapi ngemplang bertahun-tahun. Ya. Ini taubatannya itu harusnya dia mengembalikan uangnya yang ia pinjam, karena apa? Janjiannya mau utang, mau mengembalikan. Bukan orang mengembalikan enak-enak saja meskipun sing duwe ora nagih. Wonten niku ten kampung kula tapi kiri mboten. Nek temu kula ya wis dah bismillah. Masa ora ketemu ning akhirat kan gitu. Syukur-syukur diikhlaskan selesai. Ya, jangan nanti ketika Pak lebih ngomong, saudara-saudara niki saksikan nggih alul khair. Ternyata sik duwe utang, ora ngerti. Nggih kan? Duwe utang ora ngerti. Makanya ketika kita silaturahim, ketika kita masih hidup hendaknya urusan hakul adam diselesaikan. Ora usah ngenteni nggih diomong Pak lebih. Ya Pak lebih kan gitu nggih. Para sedherek ingkang gadah nggih napa utang piutang kali almarhum pilih nek jumlahi kathah nggih monggo hubungi keluargane ananging bila jumlah sekedhik nggih mohon diikhlasaken. Al-Fatihah. Ora usah ngenteni niku. Langsung diselesaikan ketika masih hidup. Saya punya utang, saya pinjam, saya kembalikan langsung masih hidup itu. Ya. Kenapa? Ucapan lebih ora ngerti. Jenengan sing nglakoni, kita yang nglakoni ndak tahu. Nah, inilah taubatan nasuha ada 4. Kalau terkait dengan hakul adam, terkait dengan harta, hartanya kita kembalikan. Nah, insya Allah inilah taubatan nasuha. Insya Allah taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini materi nunsewu malam ini memang terkait dengan silaturahim, nggih. Sik masane, nggih. Maka insya Allah pada kesempatan yang datang kita lanjutkan untuk materi HPT ini pun, Pak. Insya Allah mudah-mudahan kita berharap di bulan Ramadan kita langgengkan di bulan Syawal dengan qiyamul lail, Bu nggih, tadarus Al-Qur'an, apa malih sedekahnya, amal ma'ruf nahi mungkar, semuanya mudah-mudahan tetap istiqomah, nggih. Qiyamul lail tetap nggih dijalankan nggih. Jalali kula memberikan nasihat jenengan sing bapak ibu doakan anak-anak kita. Doakan anak-anaknya, aja nganti pelit ndongake. Ditambah doa kepada kaum muslimin, Pak, insyaallah itulah kebaikan pahala yang orang lain tidak ngerti, hanya kita sama Allah Ta'ala. Rahasia, semakin rahasia amal ibadah semakin luar biasa pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makatan ingkang sakit kami sampaikan sebagai awal kita pertemuan di bulan Syawal. Sekali lagi pertemuan di bulan ini mudah-mudahan kita mengantarkan amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika kita bersilaturahim kan, taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam bila taufiq wal hidayah nasu minallah wa fathun qarib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.